C, netizen Indonesia banyak yang tak ngerti tentang bebas visa itu apa, fungsinya apa. Nah, jadi kalau misalnya kita nih contoh orang Indonesia mau ke Amerika, itu dia harus buat visa dulu, dan buat visa nih perlu banyak duit dan waktu. Lama ngurus dia, dan itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau misalnya orang Malaysia dengan Singapura, dia orang nih bebas visa. Jadi kalau misalnya dia orang nih mau ke Amerika, dia orang tak payah pakai visa lagi, tinggal bawa paspor aja macam orang Indonesia mau ke Singapura. Banyak orang Indonesia tuh C sekarang yang kalau kerja tuh ke Australia, Jepang, kalau nggak Korea Selatan tuh C. Ya tapi kan ribet juga kan Mbak Yu ngurusnya, harus ngurus visa dulu, harus banyak uang dulu, terus udah gitu harus belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus kalau belum dapat kerja macam mana tuh C di luar negara? Banyak orang Indonesia yang tak tahu kalau paspor Indonesia tuh lemah, alasannya kenapa pun tak tahu. Indonesia nih Mbak Yu bukan hanya paspornya yang lemah, tapi mata uangnya juga lemah. Paspor Singapura tuh C bebas visa sampai 192 negara. Paspor Malaysia bebas visa sampai 181 negara Mbak Yu. Sementara paspor Indonesia tuh bebas visa cuma 73 negara. Tentang bebas visa ini aja banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu fungsinya apa, terus apa penyebabnya, di orang mana tahu Mbak Yu. Karena pendidikan di Indonesia ini pun turun drastis C, pendidikannya pun tertinggal. Jadi Dijen Imigrasi dekat Indonesia nih, dia menjelaskan kenapa paspor di Indonesia ini lemah. Apa kata Dijen Imigrasi tuh, kenapa pula paspor Indonesia bisa lemah? Jadi hal tersebut tuh Mbak Yu dikarenakan ada beberapa faktor utama. Jadi macam persepsi negara lain terkait keamanan dan perilaku warganya di luar negeri. Dan tuh faktor ekonomi dan politik yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan di panggung internasional. Begitulah kata Dijen Imigrasi. Berarti banyak negara yang belum percaya sama SDM yang ada di Indonesia. Sekarang nih Mbak Yu, kalau kita nak ke negara tersebut harus ngurus visa. Ngurus visa nih susah Mbak Yu. Duit kita harus banyak, terus ngurusnya pun susah, terus juga lama ngurusnya nih Mbak Yu. Dah lah lama, terus belum tentu visa engkau tuh diterima sama negara tersebut C. Langsung otomatis tercancel. Cuman sekarang nih Mbak Yu, paspor Singapura dengan Malaysia ini bebas visa sampai ke banyak negara, ratusan negara bahkan. Nah itu C, netizen Indonesia banyak yang tak ngerti tentang bebas visa itu apa, fungsinya apa. Nah jadi kalau misalnya kita nih contoh orang Indonesia mau ke Amerika, itu dia harus buat visa dulu, dan buat visa nih perlu banyak duit dan waktu. Lama ngurus dia, dan itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau misalnya orang Malaysia dengan Singapura, dia orang nih bebas visa. Jadi kalau misalnya dia orang nih mau ke Amerika, dia orang tak payah pakai visa lagi, tinggal bawa paspor aja macam orang Indonesia mau ke Singapura. Singapura mau ke Indonesia itu kan pakai paspor aja tuh. Sama kayak kalau kita dari Indonesia mau pergi Korea Selatan, itu perlu visa C. Sementara kalau orang Singapura, Malaysia nak pergi ke Korea Selatan itu tak perlu visa C. Nah itulah ribetnya, lebih sulit kalau kita nih mau keluar negara. Masih banyak negara yang tak bebas visa kalau kita pakai paspor Indonesia. Sama kalau kayak kita mau pergi sekolah ke luar negeri, kerja di luar negeri, itu harus urus visa tuh C. Baik biayanya pun jadi harus double-double. Bukan double-double lagi Mbak Yu, bayarnya udah triple-triple dah. Banyak orang Indonesia tuh C sekarang yang kalau kerja tuh ke Australia, Jepang, kalau nggak Korea Selatan tuh C. Ya tapi kan ribet juga kan Mbak Yu ngurusnya, harus ngurus visa dulu, harus banyak uang dulu, terus udah gitu harus belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tapi kalau orang Indonesia yang nak kerja ke Malaysia tuh biayanya tak semahal kalau kita kerja di Jepang ataupun ke Korea Selatan C. Terus kalau orang Indonesia yang kerja ke Malaysia tuh komunikasinya pun masih bahasa Melayu C, jadi lebih gampang. Kayak aku nih bahasa Jawa, orang Malaysia tuh masih paham C. Engkau tahu tak C berapa deposit visa kalau kita nak kerja di keluar negara nih C? Berapa Mbak Yu? 500 juta C, itu pun kalau kerjanya di Eropa. Kak mana tuh Mbak Yu nak cekut duit 500 juta? Yang kau jual lah tanah mamak bapak engkau tuh. Mamak bapak aku nih mana ada tanah, pasir tak ada. Coba bawa korang warga Singapura, Malaysia, berapa deposit korang untuk korang bisa kerja atau sekolah di luar negara? C, negara Singapura, Malaysia tuh tak perlu visa. Yang kau tanyakan tuh warga negara Indonesia yang perlu visa. Bawa korang warga Indonesia yang kerja di luar negara, berapa uang yang korang keluarkan untuk membuat visa sampai korang di ACC dan bekerja di luar negara? Coba korang komen dekat bawah. Terus orang Indonesia nih C, udah negaranya sulit, perekonomiannya pun sulit, pekerjaan tak ada, paspornya pun lemah, nak kerja keluar negara pun harus banyak duit nak ngurus visa. Tapi engkau tahu tak Mbak Yu, tujuan negara lain nih buat harus ada visa nih kenapa? Kenapa pula tuh C? Sebab kan warga Indonesia ini kan merantau nih ke negara di orang.
pemerintah di orang nih kena yakin dengan keuangan kita tuh macam mana. Jadi fungsi visa ini adalah jaminan untuk warga Indonesia yang keluar negara. Jadi warga Indonesia yang sampai negara orang tuh tak jadi gembel, keuangannya stabil. Terus kalau belum dapat kerja macam mana tuh, Ce, di luar negara? Kalau dekat negara orang tuh Mbak Yu, kita tuh kerjanya serabutan aja Mbak Yu, sampai kita nih menemukan pekerjaan yang sesuai skill engkau. Tapi kalau aku tengok dekat Instagram tuh, Ce, banyak orang Indonesia yang kerja kat luar negara tuh jadi pemulung, terus pungut-pungut sampah. Duitnya banyak tuh, Ce. Nah itu baru jadi pemulung sama pungut-pungut sampah tuh Mbak Yu, belum di orang kalau udah kerja perkantoran. Tapi kan modal nak bikin visa ini kan ratusan juta, Ce. Nah sekarang masalahnya tak semua orang Indonesia punya uang ratusan juta untuk bikin visa. Beruntunglah korang warga Malaysia Singapura yang paspornya itu bisa bebas visa ke ratusan negara. Jadi maksud engkau warga Indonesia ini nggak beruntung Mbak Yu? Warga Indonesia ini bersyukur aja, Ce, bisa hidup di dunia nyata. Jadi nggak boleh merasakan kesejahteraan di dunia nyata Mbak Yu? Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Kok bawa Mulyono di sini? Emangnya Mulyono aja yang boleh nggak tahu? Majulah Singapura. Nasib baik si Rokia itu kerja dekat Malaysia ya Mbak Yu. Kalau tak dia tak mampu tuh beli rumah dekat Indonesia. Jangankan dia nak membeli rumah, Ce. Kalau dia masih kerja ke Indonesia, jangankan nak membeli rumah, makan pun dia tak bisa, Ce, hari-hari, Ce. Kalau kerja tak makan macam mana tuh Mbak Yu? Kalau dia kerja tak makan, dia minum aja. Tapi dia dah dapat belum Mbak Yu solusi untuk melunaskan cicilan rumah dia yang banyak tuh? Jadi aku dengar-dengar dari Rokia nih, Ce, waktu dia pembelian KPR rumah dekat rumah dia tuh, Ce, di Indonesia, dia tuh udah ada asuransi. Jadi kalau dia amit-amit dia meninggal atau mati lah, dia tuh langsung lunas rumah dia tuh, Ce, tanpa pembayaran apapun. Kalau itu bukan solusi tuh Mbak Yu, itu nama dia suruh Rocky yang pergi mati cepat. Tapi itu setidaknya itu solusi, Ce, kalau mau rumah itu lunas dalam waktu yang cepat. Tapi tak semua orang Mbak Yu akad rumahnya tuh macam si Rokia itu. Sebab Mak Lima yang sebelah rumah nih, nih rumah dia yang ini nih. Dulu dia beli rumahnya nih rumah subsidi Mbak Yu, bukan komersil macam si Rokia itu. Jadi harga dia pun lebih murah lah, cuman ya mungkin 150-an juta gitu lah. Developernya tuh kayak menggembar-gemborkan kalau bayar 2 juta aja tuh udah langsung bisa dapat kunci gitu. Tapi fakta yang terjadi di Indonesia biasanya 2 juta bayar, dia ada lagi biaya akadnya, terus ada biaya yang tadi apa tuh? Booking fee. Booking fee, dan tuh ada pula dana blokir. Dana blokir dia ini 3 juta. Jadi dana blokir ini, yang 3 juta ini kalau misalnya kita sudah tinggalkan rumah dia ini selama 5 tahun, itu nanti bisa cair dana blokirnya, kata dia. Nah jadi sebulannya itu si Mak Lima ini membayar rumah dia tuh 1 juta. Awalnya itu 900 sebenarnya. Tapi semakin bunga naik kan, semakin inflasi juga, jadinya sekarang tuh 1.100.000 dia bayarnya. Habis itu kan udah berjalan 5 tahun nih. Dana blokir tuh kan katanya bisa diambil. Dia tahun pertama dia ngambil itu ternyata hangus Mbak Yu, nggak bisa diambil Mbak Yu. Tapi waktu Mak Lima membeli rumah subsidi itu berapa DP-nya, Ce? Awal DP dia 2 juta Mbak Yu, 2 juta aja. Tapi ternyata ada biaya akad dan biaya dana blokir nih tadi, booking fee dia lagi. Jadi totalnya berapa? Totalnya tuh 10 jutaan tuh tak kemana lah Mbak Yu. Berarti Mak Lima kena scam nih, Ce. Nah itulah trik-trik developer atau orang-orang yang mau bangun rumah zaman sekarang nih. Cara dia dapat duit banyak tuh dari situ Mbak Yu. Tapi sertifikatnya aman tak, Ce? Nanti takutnya rumah tuh tanahnya tumpang tindih. Kalau sertifikat rumah tuh kan dapat setelah lunas Mbak Yu. Jadi yang kita pegang nih hanya akte jual beli, surat AJB nama dia. Nah itu pun tak bisa, mau kita taruh ke bank digadai itu tak bisa. Itu cuma pegangan kita kalau kita ini adalah pemilik rumah itu aja. Jadi udah berapa lama lah rumah subsidi Mak Lima tuh, Ce? Jadi berapa banyak juga total yang udah dibayarkan Mak Lima untuk rumah subsidi dia tuh? Sekarang ini kan udah jalan 5 tahun Mbak Yu. Berarti udah 5 tahun dia menyicil rumah itu Mbak Yu. Totalnya Mbak Yu itu udah 66 juta Mbak Yu. Selama 5 tahun? Iya Mbak Yu, harga rumah dia tadi berapa? 150 juta kan? Nah ini udah 5 tahun. Artinya masih ada 10 tahun lagi Mbak Yu. Masih lama perjalanan Mbak Yu. Jadi kalau 10 tahun lagi dia harus bayar berapa banyak lagi tuh, Ce? 132 juta lagi Mbak Yu. Teruk juga Mak Lima nih. Padahal itu rumah subsidi, bukan rumah komersil. Iya, banyak developer nih yang suka bermain dari kata-kata subsidi Mbak Yu. Jadi Mak Lima tuh sekarang kerjanya apa, Ce? Dulu dia kerja kat Singapura Mbak Yu, tapi sekarang udah tak lagi kerja kat Singapura. Kalau tak kerja kat Singapura, teruk lah Mak Lima nak bayar cicilan tiap bulan tuh rumah subsidi dia, Ce. Buat orang warga Singapura Malaysia, begitulah kisah-kisah orang Indonesia kalau nak beli rumah. Jadi ada yang namanya rumah subsidi dengan rumah komersil. Jadi kalau dekat Singapura Malaysia pula macam mana kisah-kisah orang beli rumah kat sana? Coba korang komen dekat bawah.